Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Saipudin Irwan, selaku dosen mata kuliah pemrograman basis data. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang Oracle SQL. Perkenalkan, nama saya Risyad Ridwansyah dan rekan kelompok saya ada Jasmine Putri Indartanto, kemudian Hilal Muhammad, dan Jaki Abdurrafi Sofyan. Materi Oracle SQL yang kami akan paparkan diantaranya ada relational model, kemudian function, clauses, selanjutnya nested query, kemudian ada join part 1 dan join part 2. Materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Jaki. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Zaki Abdurrafi Sofyan dengan NPM 613230046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai relational model. Apa itu relational model? Relational model adalah sebuah pendekatan untuk mengelola data menggunakan struktur dan bahasa yang konsisten dengan logika predikat tingkat pertama. Yang pertama kali dijelaskan pada tahun 1969 oleh ilmuwan komputer Inggris Edgar Apgood, di mana semua data diwakili dalam bentuk tuple dan dikelompokkan ke dalam relasi. Tujuan dari relational model adalah untuk menyediakan metode deklaratif untuk menentukan data dan query. Pengguna secara langsung menyatakan informasi apa yang dikandung baris data dan informasi apa yang mereka inginkan darinya, dan membiarkan perangkat lunak sistem manajemen basis data menangani pendeskripsian data. Dalam relational model, kumpulan data ini disimpan dalam suatu tabular atau tabel, lalu dalam suatu tabel terdapat baris dan kolom. Selanjutnya adalah hal yang tidak boleh dilakukan dalam relational model. Ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan dalam relational model, yaitu dalam sebagai berikut. Yang pertama ada penggabungan otomatis, yang dimana hubungan berulang antara satu tabel dengan tabel itu sendiri. Yang kedua ada komposit, yaitu menggabungkan data dari satu sumber direct query ke query yang lainnya. Dan yang ketiga ada multi-valued, yaitu atribut yang dapat memiliki lebih dari satu nilai untuk setiap instansi entitas. Lalu berikutnya ada hal-hal yang termasuk dalam relational model. Yang pertama ada tabel yang disebut juga dengan relasi. Tabel terdiri dari baris dan kolom. Setiap tabel biasanya mewakili satu jenis entitas seperti pelanggan atau produk. Yang kedua adalah baris, yang bisa disebut juga sebagai catatan atau tuple. Baris ini mewakili contoh tipe entitas. Yang ketiga ada kolom, yang bisa disebut juga sebagai atribut, yang dimana kolom ini menyimpan nilai untuk atribut tertentu. Yang keempat ada kunci primer atau primary key. Ini adalah suatu pengenal unik yang menyatukan tabel-tabel. Misalnya nomor pesanan dan nomor baris dapat digunakan sebagai kunci utama untuk mengidentifikasi item tertentu. Yang kelima ada kunci asing atau yang disebut juga foreign key, cara lain untuk menggabungkan tabel bersama-sama. Yang keenam ada SQL. SQL adalah bahasa yang dapat digunakan pengguna untuk menavigasi kumpulan data dan mengambil, memfilter, dan menganalisis informasi. Yang ketujuh adalah klausa select, yang dimana klausa ini wajib untuk menentukan kolom yang akan diambil. Lalu yang kedelapan adalah klausa from, yang dimana ini adalah klausa wajib untuk menentukan tabel yang akan diambil datanya. Lalu selanjutnya ada klausa where, yang dimana klausa optional ini menentukan kondisi untuk memilih baris tertentu. Dan yang terakhir adalah klausa order by, yang dimana klausa optional ini menentukan urutan pengurutan untuk baris yang diambil.
Mungkin dilanjut pada rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang function. Nah, apa itu function? Function dalam Oracle SQL adalah fitur bawaan atau built-in yang menyediakan berbagai operasi yang dapat diterapkan pada data di database. Function digunakan untuk memproses data, baik itu melakukan manipulasi string, perhitungan matematika, konversi data, atau analisis statistik. Nah, adapun kegunaan function. Yang pertama adalah mengolah data string, seperti menggabungkan, memotong, atau mengubah format teks. Yang kedua, melakukan perhitungan matematika, seperti perhitungan rata-rata, jumlah atau nilai maksimum. Yang ketiga, mengonversi data antara tipe, seperti mengubah angka menjadi teks. Dan yang terakhir, keempat, mempermudah query analitik seperti perhitungan nilai agregat atau manipulasi tanggal. Nah, dalam SQL kita memiliki dua jenis function. Yang pertama ada single row function dan yang kedua multiple row function. Nah, single row function adalah function yang akan menerima satu baris sebagai input atau menerima beberapa baris sebagai input, tetapi menghasilkan satu hasil per baris. Nah, kalau multiple row function atau group function atau aggregate function adalah fungsi yang akan menerima satu baris atau beberapa baris sebagai masukan, tetapi menghasilkan satu hasil per kelompok. Singkatnya adalah single row function bekerja pada setiap baris data secara individu, menghasilkan satu output untuk setiap input. Kalau multiple row function mengolah data dari beberapa baris menjadi satu hasil agregat. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh query single row function dan multiple row function. Nah, di sini ada function upper untuk mengubah teks menjadi huruf kapital. Di sini saya akan menjelaskan tentang query-nya. Yang pertama, di sini ada select upper. Nah, upper merupakan single row function yang digunakan untuk mengubah teks menjadi huruf kapital. Kemudian ada kalimat yang dikutip Oracle SQL. Ini adalah input berupa string yang akan diubah. Kemudian ada S uppercase result adalah alias untuk kolom hasil. Kemudian contoh function yang kedua ada function round untuk membulatkan angka menjadi 2 desimal. Nah, di sini ada round, single row function yang digunakan untuk membulatkan angka desimal. Kemudian ada angka 123.456. Ini adalah input berupa angka desimal yang akan dibulatkan. Kemudian di situ ada angka 2. Ini adalah jumlah desimal yang diinginkan setelah pembulatan. Dan ada S rounded number adalah alias untuk hasil pembulatan. Kemudian ada contoh ketiga ada function sysdate untuk mengembalikan tanggal dan waktu sistem saat ini. Output format tanggal bisa beberapa tergantung pengaturan. Nah, di sini ada sysdate, single row function yang mengembalikan tanggal dan waktu sistem saat ini. Kemudian ada dual. Dual ini adalah tabel dummy di Oracle yang digunakan untuk menjalankan query tanpa tabel data. Kemudian ada s_current_date, ini adalah alias untuk hasil query. Nah, kemudian masuk ke multiple row function. Contoh query-nya ada function APG atau average untuk menghitung rata-rata dari kolom salary dalam tabel employees. Nah, di sini ada APG, fungsinya adalah digunakan untuk menghitung rata-rata nilai numerik dalam kolom. Kemudian ada salary.
Salary ini adalah nama kolom dari tabel employees yang digunakan untuk perhitungan. Kemudian ada average underscore salary, ini adalah alias untuk hasil rata-rata. Contoh multiple row function yang kedua ada function count untuk menghitung jumlah total baris dalam tabel employees. Di sini ada count, kemudian ada buka kurung dan tutup kurung bintang. Fungsinya adalah yang menghitung jumlah total baris dalam tabel. Kemudian ada employees, ini adalah nama tabel yang akan dihitung jumlah barisnya. Kemudian ada S, total underscore employees, ini adalah alias untuk hasil perhitungan. Kemudian contoh terakhir dari multiple row function, ada function max untuk membalikkan nilai tertinggi dalam kolom salary. Sini ada max adalah fungsinya adalah digunakan untuk mendapatkan nilai maksimum dari kolom tertentu. Kemudian ada salary, ini adalah kolom yang akan dicari nilai maksimumnya. Kemudian ada S highest underscore salary, ini adalah alias untuk hasil nilai tertinggi. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Jasmine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Putri Indartanto dengan NPM 613230038. Di hari ini saya akan membahas sedikit tentang clauses dan nested query. Jadi clauses ini yang akan membantu pengurutan pengelompokan dan filtering data. Oke, yang pertama adalah order by. Jadi order by ini fungsinya adalah untuk mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu. Di slide sebagai contoh, kita ingin mengurutkan siswa berdasarkan usia secara ascending atau mengurutkan nilai dari data dari yang terkecil ke yang terbesar. Jika dilihat dari slide, di sini sintaksnya adalah select bintang from student order by age ascending. ASC itu adalah ascending. Maka outputnya yang keluar adalah yang pertama adalah Raffi dengan umur 19, Arjun 22, dan Anjuna 23. Dan ini sudah diurutkan dari umur yang paling kecil, yaitu Raffi. Kemudian selanjutnya adalah group by. Group by ini kita bisa mengelompokkan data seperti nilai minimal per kelompok usia, atau jumlah siswa per kategori. Nah, sini contohnya kita mau menampilkan usia dan jumlah siswa dengan usia tertentu. Nah, di sini sintaksnya adalah select age count bintang from student group by age. Nah, di sini outputnya adalah di umur 21 memiliki dua orang yang memiliki nilai umur 21, kemudian umur 20 memiliki satu orang yang memiliki umur 20, kemudian di umur 22 ada 2 orang, dan di umur 25 ada 1 orang. Di umur 21 katanya ada 2 orang. Nah, umur 21, 2 orang, ada Ram dan Anjuna. Kemudian di umur 22 ada 2 orang, ada Kavita dan Arjun. Kemudian umur 20 hanya Raffi, dan umur 25 hanya Manisha. Berarti di output ini sudah benar. Kemudian selanjutnya ada having. Having ini akan menyaring data hasil grup by menggunakan kondisi tertentu. Jadi kalau ingin memfilter hasil pengelompokan, kita bisa menggunakan having. Nah, di sini contohnya hanya akan menampilkan usia dengan nilai maksimal di atas 85. Nah, di sini outputnya adalah umur 20,
Dan dari 85 di atas adalah ada 88 dan di umur 22 nilai maksimalnya adalah 90. Jika lihat di sini, katanya umur 20 nilainya 88. Ya, dan ini adalah nilai Raffi. Kemudian di umur 22 nilainya adalah 90, yaitu Kavita. Yang selanjutnya adalah nested query. Jadi, nested query ini adalah query yang bersarang. Query yang bersarang yang memungkinkan kita untuk menggunakan hasil dari satu query sebagai syarat ataupun filter untuk query lain. Nah, teknik ini sangat berguna dalam skenario pengolahan data yang kompleks. Nah, properti dalam nested query ini adalah subquery-nya harus berada dalam tanda kurung. Kemudian, hanya ada satu kolom yang dapat dikembalikan kecuali subquery yang digunakan dengan klausa seperti int atau exist. Kemudian, nested query ini tidak diperbolehkan menggunakan order by di dalam subquery kecuali digunakan bersamaan dengan klausa limit atau sejenisnya. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Nested query yang pertama di sini adalah sintaksnya select marks from student where name Raffi, marks 88, select username, name, gender from student where marks lebih dari 88. Berarti ini adalah nilainya lebih dari 88, menampilkan username, name, dan gender dari siswa nilainya lebih dari Raffi atau lebih dari 88. Di sini outputnya ada 3, yaitu Kavita, Sonal, dan Rohan. Nah, berarti di sini subquery yang pertama mendapatkan nilai dari siswa bernama Raffi. Kemudian query utama mengambil username, name, dan gender siswa dengan nilai lebih besar dari hasil subquery. Nah, di sini katanya Kavita, Sonal, dan Rohan ini memiliki nilai dari lebih dari 88. Mari kita lihat nilai Kavita, apakah lebih dari 88? Nilai Kavita adalah 90, berarti benar. Kemudian Sonal katanya lebih dari 88. Sonal memiliki nilai 89. Dan terakhir adalah Rohan. Rohan memiliki nilai 95. Berarti ketiga nama di sini memiliki nilai lebih dari 88. Oke, ini adalah nested query dengan contoh selanjutnya, yaitu menampilkan username dan name siswa dengan usia yang sama seperti Arjun. Di sini sintaksnya adalah select age from student where name Arjun, age-nya 22, select username, name from student where age 22. Berarti di sini mau menampilkan nama siswa yang memiliki umur sama dengan Arjun atau sama dengan 22. Penjelasannya sini adalah subquery pertama mendapatkan nilai dari siswa bernama Arjun. Kemudian query utama menampilkan data siswa yang memiliki usia sama seperti Arjun. Nah, di sini outputnya katanya Kavita dan Arjun. Karena katanya Kavita memiliki umur 22, kita lihat di sini Kavita memiliki umur 22 sama seperti Arjun, bisa dilihat di username 122 dan 123 memiliki age yang sama, yaitu Kavita dan Arjun. Selanjutnya adalah nested query yang selanjutnya, di yang ketiga. Di sini kita mau menampilkan nama dan age dari siswa dengan usia yang sama seperti Ram dan nilai lebih tinggi dari Anjuna. Di sini sintaksnya sendiri adalah select marks from student where name Anjuna, marksnya 75, maksudnya adalah nilainya 75 Anjuna ini. Kemudian select age from student where name Ram, age-nya adalah 21, berarti umur Ram adalah 21, dan select name age from student where age 21, dan marks
lebih dari 75. Nah, di sini outputnya hanyalah RAM aja yang memiliki umur 21. Di sini subquery pertama mendapatkan nilai dari siswa bernama Anjuna. Kemudian subquery kedua mendapatkan nilai usia dari siswa bernama Ram. Dan query utama memilih name dan age siswa dengan kriteria nilai lebih tinggi dari Anjuna dan usia sama seperti Ram. Nah, di sini outputnya hanya satu orang saja, yaitu Ram. Mari kita lihat. Katanya nilai lebih dari Anjuna dan umurnya 21. Kita lihat Ram. Ram di sini umurnya 21 dan nilainya adalah 85, sedangkan Anjuna umur 21 juga dan nilainya hanya 75. Berarti di sini hanya Ram saja dikarenakan Ram umurnya 21 sedangkan yang lain 20 dan 22 serta 25. Mungkin sekian penjelasan dari saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Muhammad Abdul Ghani dengan NPM 613230042. Di sini saya dari kelompok 7 akan sedikit mencoba menjelaskan mengenai join. Nah, jadi join ini adalah operasi dalam SQL yang membantu untuk menggabungkan dari dua atau lebih tabel berdasarkan hubungan tertentu di antara kolom-kolomnya. Operasi ini juga memungkinkan kita untuk mengambil data dari beberapa tabel sekaligus sehingga informasi yang dibutuhkan lebih lengkap dan terstruktur. Nah, di setiap tabel dalam database biasanya hanya menyimpan sebagian informasi saja untuk menjaga normalisasi data. Dengan join, kita bisa menggabungkan tabel-tabel tersebut untuk mendapatkan informasi yang lengkap sesuai kebutuhan. Lalu jika kita ingin mengetahui nama karyawan beserta departemennya, jadi dalam contoh kasus bisa kita bayangkan ada dua tabel, yaitu tabel karyawan sebagai invoice serta tabel departemen sebagai departments. Kita perlu menghubungkan kedua tabel tersebut berdasarkan kolom departemen ID. Ini bisa dilakukan menggunakan operasi join. Nah, di sini sudah ada mengenai consider two tables. Jadi sebelum menggunakan operasi join, kita perlu memahami relasi antar tabel. Biasanya tabel-tabel dalam database saling berhubungan melalui kolom kunci seperti primary key dan foreign key. Di sini di dalam slide terdapat ada dua contoh tabel. Yang pertama tabel invoice yang bisa menyimpan data karyawan. Lalu yang kedua departemen untuk menyimpan data departemen. Relasi antara keduanya terjadi melalui kolom departemen ID yang menunjukkan bahwa setiap karyawan berada dalam satu departemen tertentu. Selanjutnya di sini ada beberapa tipe dari join. Yang pertama ada inner join, lalu left join, right join, full join, natural join, cross join, dan self join. Yang pertama di sini adalah inner join, berfungsi untuk mengambil data yang memiliki hubungan di kedua tabel. Data yang tidak memiliki kecocokan akan diabaikan.
pada tabel inner join digunakan saat kita hanya membutuhkan data yang cocok pada kedua tabel. Contohnya, menampilkan nama karyawan dan nama departemen tempat mereka bekerja. Nah, di sini ada contoh sintaks dari inner join. Select employee name, department name from employees inner join department on employees department ID. Nah, jadi di sini mengambil tabel dari employees lalu digabungkan dengan tabel departemen. Lalu di sini terdapat outputnya mengambil data dengan nama Alice sebagai HR dan Bob sebagai IT. Lalu yang kedua adalah mengenai left join. Jadi gunanya adalah untuk mengambil semua data dari tabel kiri atau left table meskipun tidak ada data yang cocok di tabel kanan, atau right table, data yang tidak cocok akan diisi dengan nilai 0. Ketika kita ingin memastikan semua data dari tabel kiri tetap terlihat meskipun tidak ada kecocokan dari tabel kanan. Lalu selanjutnya adalah mengenai right join, yaitu untuk mengambil semua data dari tabel kiri lalu selanjutnya ada right join, yaitu untuk mengambil semua data dari tabel kanan atau right table meskipun tidak ada data yang cocok di tabel kiri. Data yang tidak cocok akan diisi dengan nilai 0. Nah, untuk tabel ini penggunaannya adalah ketika kita ingin memastikan semua data dari tabel kanan tetap terlihat meskipun tidak ada kecocokan di tabel kiri. Lalu selanjutnya adalah mengenai full join. Jadi definisinya adalah menggabungkan semua data dari kedua tabel. Lalu jika tidak ada kecocokan, nilai yang tidak ada akan diisi dengan nilai 0. Nah, untuk tabel ini penggunaannya adalah ketika kita ingin melihat seluruh data dari kedua tabel, baik yang cocok maupun atau tidak. Contohnya adalah di sini terdapat menampilkan semua karyawan dan semua departemen, termasuk karyawan tanpa departemen dan departemen tanpa karyawan. Di sini terdapat Alice, Bob, dan terdapat departemen finance yang tidak ada karyawan. Lalu terdapat Charlie yang tidak memiliki departemen. Nah, lalu di sini lanjut mengenai join part 2. Oke, selanjutnya di sini ada natural join, yaitu untuk menggabungkan tabel berdasarkan kolom yang memiliki nama yang sama di kedua tabel, tanpa perlu menyebutkan kolom tersebut secara eksplisit. Jadi intinya adalah untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan kolom dengan nama yang sama dan tidak memerlukan klausa on. Sebagai contoh mungkin kita dapat menampilkan nama karyawan dan nama departemen tanpa menggunakan klausa on. Lalu selanjutnya adalah cross join. Di jenis join ini adalah untuk menghasilkan kombinasi Cartesian dari kedua tabel, yaitu setiap baris di tabel pertama dipasangkan dengan setiap baris di tabel kedua. Penggunaannya tabel ini bisa dibilang jarang digunakan kecuali untuk kebutuhan khusus seperti
pengujian atau analisis semua kemungkinan kombinasi. Nah, di sini ada contoh dari tabel cross join. Jadi di dalam output sintaks yang ditampilkan, di sini menampilkan semua kemungkinan kombinasi antara karyawan dan departemen. Ya, dan selanjutnya sini ada self join. Jadi self join ini adalah join pada tabel itu sendiri, biasanya digunakan untuk membandingkan baris dalam tabel yang sama. Penggunaannya untuk mencari relasi hierarki dalam tabel, seperti karyawan dengan manajernya. Nah, lalu selanjutnya ada how to join three tables in SQL. Jadi intinya adalah penggabungan lebih dari 2 tabel menggunakan beberapa klausa join secara bersamaan. Jadi intinya untuk menggabungkan 3 tabel secara langsung menggunakan beberapa klausa join. Nah, jadi ketika informasi yang diinginkan melibatkan banyak tabel dalam database, maka digunakanlah how to penggabungan dari 3 tabel. Lalu langkah-langkah untuk menggunakan jenis tabel ini, yang pertama tentukan dulu relasi antar tabel, lalu lakukan join tabel pertama dengan tabel kedua, lalu tambahkan tabel ketiga menggunakan klausa join tambahan. Mungkin ada pun contoh dari penggunaan tabel ini, yaitu menggabungkan tabel orders, customers, dan produk untuk menampilkan nama pelanggan beserta produk yang dipesan. Nah, mungkin ada sedikit kesimpulan. Jadi join ini adalah alat yang sangat penting dalam SQL untuk menghubungkan data dari berbagai tabel dalam database relasional. Dengan memahami jenis-jenis join, kita dapat mengambil informasi yang lebih lengkap, baik dari itu 2 tabel maupun lebih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.